Saya ulangi ya. Kali ini di pertemuan ke-13 kalau kita hitung dari UTS itu kalau dalam silabus dianggap pertemuan ya. Jadi sekarang terhitung pertemuan 13. Tapi kalau bagian administrasi menganggap ini pertemuan 12 ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini pertemuan 13 kita mengenai pencegahan serangan dalam jaringan yang menargetkan pada sumber daya web server ya. Ini sering terjadi ya, sering apa ya, kejahatan ya yang dilakukan untuk menghabiskan atau mematikan servis ya, mematikan layanan pada web server ya. Banyak ya, sering terjadi seperti itu. Kalau menurut saya juga seorang admin atau administrator atau network engineer atau DevOps ya atau security networknya ya atau orang yang bertanggung jawab dalam jaringan dan sumber daya webnya itu kadang hanya sekedar config dan run ya mungkin config juga standar lah ya, config dan running, config and run nah itu doang ya. Dia nggak tidak memikirkan atau tidak memikir sejauh mana tentang sebuah sumber daya, apakah harus jalan ya dengan optimalisasi yang baik ya, dengan protokol yang baik yang sesuai ya. Nah, tapi itu tidak dilakukan sama sekali ya. Anggaplah suatu contoh sebuah situs, misalnya yang baru-baru ini adalah tentang situs LLDT ya. Ini tentang sistem informasi ya, informasi tentang kepangkatan jabatan fungsional dan untuk dosen ya. Ini untuk dosen ini. Nah, kemudian situs ini sebenarnya baru ya, cuman kadang tidak diupayakan atau tidak dioptimalisasi ya, sehingga ketika terkena serangan slow dan HTTP slow ya, maka situsnya bisa offline ya. Saya nggak berani ya mendemonstrasikannya ya. Saya tidak berani mendemonstrasikannya untuk mengoffline-kan situs ini dikarenakan akan bersinggungan dengan hukum ya UITE yang lagi tren sekarang adalah undang-undang UITE ya. Sampai kapanpun kayaknya tren undang-undang itu ya. Jadi jika saya melakukannya mengmainkan atau menghabisi sumber daya situs ini, maka mana lagi perkuliahan kita direkam, maka ini akan menjadi barang bukti ya untuk memberatkan saya. Jadi kita belajar pencegahannya saja ya, pencegahannya saja. Nah, kalau ingin lihat serangannya bisa kita tonton di YouTube sebenarnya ya. Oke, kita tonton di YouTube saja ya, hasil pekerjaan orang. Misalnya tentang slow loris ya, slow loris. Ini tonton ya. Hey developer, and welcome to another run code of the server. Ya, cepat aja ya. Are the slow run on Apache server. Slow load. We start making connections unless the server does so. If the server closes a connection, we create a new one. Saya cepatkan aja. Using web server for DOS vulnerabilities, or just to figure out how many concurrent connections it can handle. To install it in your Kali Linux distribution, run the command. Sebenarnya slow loris dengan HTTP slow itu sama ya, cuman ada sedikit penanggulangannya yang membuatnya berbeda. Jadi kita mengadakan koneksi sebanyak 500 ya ini ya terhadap tapi ini ada lognya, min o ini sebagai log dari serangan ya.
Ini adalah IP atau web servernya atau domainnya ya. Tentang option-option ini tinggal kalian baca saja sebenarnya ya. Tentang kombinasi option ini ada maksudnya sih sebenarnya ini ya. Jelaskan. But instead of prolonging the response, Ini cuman by the server ini seperti or ini the process, ya. if an HTTP request is not Seperti ini complete, ya. or if the transfer rate is very low, Ourcloud.com. the server keeps its resources Maka di sini akan terlihat ketika service available-nya offline, maka ya no ya, maka dipastikan ourcloud.com ini akan offline, down ya, tidak bisa diakses ya. Nah, apa yang terjadi jika apa yang terjadi jika itu adalah sebuah web server atau layanan untuk khalayak ramai ya, yang diakses oleh pengguna dari Sabang sampai Merauke ya, kemudian tiba-tiba offline ya, tiba-tiba offline nggak sanggup melayani sebuah serangan yang disebut nama slow loris. Maksudnya slow loris seperti ini ya, adalah sebuah serangan dengan menggunakan paket kecil ya, paket kecil itu paket trafiknya cukup kecil. Cuman permasalahannya adalah slow loris ini membuka koneksi yang banyak ke dalam web server tersebut ya, bertubi-tubi dia banyak buat koneksi ya, cuman kecil koneksinya ya. Nah, yang membuat keanehan itu ketika di dalam monitoring jaringan kita akan melihat bahwa satu IP tapi membuka koneksi yang banyak. Nah, itu mulai jadi keanehan ya, dengan paket yang kecil. Cuman kalau kita bandingkan dengan DDoS yang biasa, kita akan melihat paket yang besar ya, yang menghantam port 443 atau port 80 ya. Nah, itu kan pasti sudah pasti curiga. Tapi dia ini satu IP dia hanya membuka koneksi beberapa banyak ya, dengan paket yang kecil ya. Walaupun paket yang kecil tapi membuka banyak koneksi, itu akan membuat web server kewalahan untuk menangani koneksi ya, untuk menangani layanan, membuka halaman-halaman ya, menyediakan memori untuk koneksi. Ketika halaman ini dibuka kan butuh memori gitu untuk membukanya ya. Nah, itu ya. Maka habislah sumber daya atau tidak terlayani, bukan habis sumber daya, tidak terlayani lagi ya. Nah, di sini terlihat pending sampai 453 koneksi. Nah, yang cuma terhubung cuma 47 yang bisa dia sanggupi. 453 ya. Nah, disitulah terjadi offline ya, itu. Tapi lama-lama kewalahan. Nah, itulah perlu konfigurasi di dalam perlu konfigurasi untuk menangani bahwa IP address yang melakukan tindakan seperti itu maka diabaikan. Maksudnya diabaikan tuh ya nggak usah dilayani gitu ya, atau diblokir sih boleh ya, gitu, atau di drop saja boleh ya paketnya ya, dianggap paket sampah atau apalah gitu ya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh slow loris dan slow HTTPS ya. Slow HTTPS juga nih, slow HTTP test ini juga bagus juga untuk benchmarking sebenarnya sejauh mana web server itu sanggup ya untuk melayani berapa koneksi atau ribuan koneksi atau jutaan koneksi seperti itu ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, posisi koneksi dan posisi nih ya, connect, service, close ya. Posisi benchmark bagus, nggak apa-apa ya. Jadi semakin dia banyak mampu melayani ya semakin baik gitu ya. Oke, nah itu sekedar teori yang saya lakukan ya.